Kebakaran hebat melanda sebuah gudang tempat penyimpanan ikan teri di Jalan Pelabuhan Perikanan Gudang Ologabion, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan, Belawan, Selasa malam. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat korsleting listrik dari salah satu gudang. Selain membakar 6 gudang, 20 baling-baling, 7 mesin perahu, 1 kontainer teri, 1 bal pukat, ratusan kilogram ikan teri juga ikut terbakar. 8 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Namun petugas pemadam sempat kesulitan karena banyaknya material gudang yang mudah terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Akibat sambaran api saat menambal ban sebuah bengkel di Jalan Prof. Muhammad Yamin, Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat terbakar pada Selasa pagi. Dalam rekaman video amatir milik warga terlihat asap tebal membumbung tinggi. Bahan yang mudah terbakar seperti tumpukan ban bekas dan bensin membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bangunan. Selain bengkel, api juga membakar bagian depan rumah makan yang bersebelahan dengan bengkel. Menurut warga, api berasal dari pemilik bengkel yang sedang menambal ban motor. Tanpa disadari, tiba-tiba api menyambar bensin dan api langsung membesar, membakar seluruh isi bangunan. 6 unit mobil pemadam kebakaran dari Kota Bekasi diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Di tengah derasnya Sungai Batang Anai yang meluap, warga berusaha memindahkan sebuah mobil di kawasan wahana permainan air di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Warga khawatir terjangan air akan membuat mobil hanyut terbawa air. Sungai Batang Anai meluap pada Selasa siang karena intensitas hujan yang sangat tinggi. Akibat luapan sungai, sejumlah wahana permainan air mengalami kerusakan yang cukup parah. Tidak hanya memicu banjir bandang, hujan deras juga mengakibatkan tanah longsor dan badan jalan amblas. Kemacetan panjang terjadi dari arah Kota Padang dan dari arah Bukit Tinggi. Petugas gabungan dikerahkan untuk membersihkan material longsor yang menutup jalan. Diketahui kawasan Lembah Anai termasuk daerah rawan longsor dan air bah karena dikelilingi perbukitan dan aliran Sungai Batang Anai yang berarus deras. Tim Liputan iNews melaporkan. Satu keluarga yang terdiri dari ayah, anak, dan adik ditangkap oleh tim Opsnal Polsek Pauh Padang karena terlibat dalam sindikat pencurian motor. Para pelaku sudah beraksi di 43 lokasi wilayah Pauh, Kota Padang. Tim Unit Reserse Kriminal Polsek Pauh menangkap 3 dari 5 pelaku yang terlibat dalam sindikat pencurian motor di Kota Padang, Sumatera Barat. Ketiga pelaku merupakan DPO curanmor yang selama ini menjadi target operasi polisi karena aksinya melakukan pencurian motor meresahkan warga di Kecamatan Pauh, Kota Padang. Ketiga orang tersangka merupakan satu keluarga, yakni Andi dan anaknya bernama Teguh serta adiknya bernama Gunawan. Sementara itu, 2 pelaku lainnya yang merupakan ipar tersangka masih dalam pencarian karena berhasil kabur saat ditangkap. Kepada polisi, pelaku mengaku telah beraksi di 43 lokasi di wilayah Kecamatan Pauh, Kota Padang. Jadi modusnya mereka datang dengan berjalan kaki, melihat tempat-tempat kos, khususnya pada jam-jam menjelang subuh. Datang ke tempat kos, masuk ke dalam dengan menggunakan kain sarung seperti ninja. Nah, dia masuk ke dalam. Ada yang tukang pantau dan ada tukang mematahkan stangnya. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 20 unit sepeda motor hasil curian yang dijual oleh para pelaku di daerah Sejunjung dan Pesisir Selatan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 dan 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan serta pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polisi menangkap 3 pelajar di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, pelaku pembunuhan seorang pegawai negeri sipil. Motif pembunuhan karena sakit hati diduga korban memiliki hubungan terlarang dengan ketiga pelaku. 3
3 pelajar di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan ditangkap polisi karena membunuh seorang pria berusia 56 tahun. Ketiga pelaku yang berinisial RK, LI, dan AS dibekuk di kediaman masing-masing tanpa perlawanan. Menurut keterangan polisi, ketiganya merencanakan pembunuhan karena sakit hati kepada korban. Korban yang merupakan seorang PNS diduga memiliki hubungan terlarang dengan ketiga pelaku. Motif dari pembunuhan tersebut adalah adanya hubungan dalam tanda petik, dan ada hubungan terlarang dalam tanda petik antara korban MI bersama dengan ketiga pelaku, sehingga pelaku atas nama R mengumpulkan kedua temannya dan merencanakan pembunuhan tersebut. Ketiga pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal pidana mati atau seumur hidup. Dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi Ainis melaporkan. Seorang pengemudi ojek online menjadi korban pengeroyokan salah sasaran oleh sekelompok orang tidak dikenal. Pengeroyokan ini dilakukan dipicu rasa cemburu salah satu pelaku lantaran kekasihnya ketahuan menjadi wanita booking online yang saat kejadian bersama pria lain. Inilah rekaman CCTV pengeroyokan yang terjadi di Gang Pelawi, Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Akibat peristiwa ini, korban harus dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami luka tusukan senjata tajam dan patah tulang di bagian tubuhnya. Atas kejadian ini, polisi pun meringkus para pelaku di sebuah rumah kontrakan di kawasan Johar, Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan sementara, keributan tersebut dipicu rasa cemburu salah satu pelaku terhadap kekasihnya yang kedapatan menjadi wanita PSK online. Merasa tak terima, pelaku bersama teman-teman yang mendatangi lokasi kejadian dan mencari pria yang mengencani kekasihnya. Namun karena situasi memanas, korban yang saat itu berada di lokasi kejadian menjadi korban salah sasaran. Saat ini para pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran tak dapat menahan kegeramannya dengan tindakan debt collector atau penagih hutang yang berlagak bak preman di kawasan ibu kota. Firman meradang mengetahui anggotanya dimaki-maki oleh kawanan penagih hutang. Dan merespon kegeraman Firman, Polres Jakarta Selatan masih melacak identitas para penagih hutang tersebut. Saya lihat ini preman ini udah mulai agak merajalela di Jakarta ini. Sampai tadi malam saya tidur jam 3, darah saya mendidih itu saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu. Nggak ada lagi tempatnya preman di Jakarta. Jangan mundur lagi. Sedih hati saya itu, bolak-balik. Yang debt collector macam itu, jangan biarkan dia lawan, tangkap, jangan pakai lama. Ini kasat serse ini jangan terlambat datang ke TKP kalau ada begitu. Cepat respon, cepat tangkap itu yang preman-preman kayak gitu. Debt collector itu kalau ada, ngomongnya kasar, termasuk yang order itu. Siapa itu perusahaan leasing yang order itu? Nggak boleh lagi debt collector yang menggunakan kekerasan, menteror orang. Nggak boleh lagi. Saya perintahkan kamu. 1 jam loh saya minta untuk ngasih mobil. Sebelumnya viral sebuah video selebgram Clara Sinta yang mobilnya ditarik paksa oleh kawanan penagih hutang di salah satu apartemen di Jakarta Selatan. Saat proses pengambilan mobil tersebut, para penagih hutang juga terlihat membentak-bentak polisi yang berusaha menengahi persoalan. Sosok polisi yang dibentak-bentak para penagih hutang adalah Aibtu Evin Susanto, personil kepolisian sektor Tebet Polres Metro Jakarta Selatan. Siswi kelas 3 SMP di Bone, Sulawesi Selatan meninggal dunia usai menjadi korban pemerkosaan oleh teman sekolahnya. Ya, hingga kini polisi masih mendalami kasus pemerkosaan tersebut. Seorang siswi kelas 3 SMP di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan meninggal dunia usai diperkosa. Korban sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit M. Yasin Watam, Bone, beberapa hari sebelum meninggal dunia. Polisi baru menerima laporan resmi dari keluarga korban setelah korban meninggal dunia. Sebelumnya, korban dan keluarganya pernah melapor ke Mapolres Bone terkait kasus pemerkosaan, namun kondisi korban tidak memungkinkan untuk menjalani pemeriksaan. Kasus pemerkosaan terjadi Januari 2023 lalu
Saat itu korban mengalami demam tinggi dan sakit di bagian alat vitalnya. Diduga korban mengalami kekerasan seksual oleh teman dekatnya. Saat ini sedang mengumpulkan bahan keterangan dan barang bukti, dan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit M. Yasin untuk visumnya. Untuk saksi ini Pak, berapa orang sudah diperiksa? 4 orang, sekitar 4 orang sudah. Ini belum selesai, sementara masih dalam pemeriksaan. Hingga kini polisi masih mengumpulkan barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui perkembangan kasus ini kita terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Bone AKBP, maksud kami AKP Bobi Rahman. Selamat siang Pak Bobi. Selamat siang Mas. Ya, Pak Bobi, mungkin Anda bisa sampaikan apakah pelaku pemerkosaan sejauh ini sudah ditangkap? Ya, saya dapat jelaskan untuk laporan polisi secara resmi kami terima tanggal 20 Februari 2023. Langkah-langkah yang sudah kami lakukan, kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Sekarang jumlahnya sudah ada 5 orang saksi yang sudah kami periksa, termasuk dari orang tua korban, teman sekolah korban, dan dari masyarakat di sekitar TKP. Kemudian untuk laporan polisi tersebut dilaporkan terduga terlapor adalah teman dari korban, teman sekolahnya. Jadi sama-sama masih anak di bawah umur. Pada saat ini polisi juga, penyidik juga sedang melakukan pemeriksaan terhadap terlapor. Masih berjalan pemeriksaannya di ruang unit PPA. Dan kemudian dari penyidik juga sudah berkomunikasi dan koordinasi dengan pihak rumah sakit M. Yasin Watampone terkait hasil visum dan hasil rekam medik, karena korban sudah meninggal, jadi kami nanti telusuri terkait penyebab meninggalnya juga. Demikian Mas. Ya Pak, dari hasil visum sendiri, jadi penyebab kematian korban ini apakah benar-benar karena demam atau depresi atau seperti apa? Hari ini akan keluar hasil visum dan hasil rekam mediknya, nanti kami pelajari, kemudian nanti setelah itu kami akan melakukan gelar perkara untuk penentuan status dari perkara ini. Ya, terduga pelaku sejauh ini ada berapa orang, Pak Bobi? Berdasarkan laporan polisi yang kami terima, untuk terduga pelaku 1 orang, inisial MA, berumur 15 tahun, kebetulan teman sekolahnya dari korban. Artinya korban dan juga pelaku sama-sama di bawah umur, begitu ya? Ya, betul Mas. Baik, sejauh ini apa yang kemudian dilakukan oleh keluarga korban, artinya upaya apa saja yang kemudian dilakukan oleh kepolisian untuk memberikan semacam tindakan hukum berikutnya kepada tersangka ataupun mungkin saksi yang sudah diperiksa, Pak Bobi? Jadi saat ini juga penyidik PPA Polres Bone sedang melakukan pemeriksaan terhadap terduga terlapor, kemudian penyidik juga berkoordinasi dengan dinas terkait, karena ini semua dari korban maupun terlapor di bawah umur, baik dinas sosial maupun dinas perlindungan perempuan dan anak, kami sudah koordinasi untuk mendampingi dari pihak keluarga maupun saksi korban dan terlapor, karena semua saksi korban terlapor masih di bawah umur. Ya, Pak Bobi, sejauh ini dari yang sudah diperiksa begitu para saksi, apakah memang benar-benar sebelumnya korban ini sempat melapor begitu, tapi tidak langsung ditangkap pelakunya. Nah, ini seperti apa kejadian sebenarnya, Pak? Jadi kami dapat jelaskan korban dengan bersama keluarga, kemudian didampingi oleh dari Dinas DP3A, ada pendampingan pada saat itu tanggal 11 Februari sempat datang ke Polres, tapi karena keadaan tidak memungkinkan, pada saat itu korban dalam keadaan sakit, yaitu lemas, tidak bisa memberikan keterangan secara jelas, sehingga dari pihak penyidik maupun SPKT Polres Bone berkomunikasi dengan keluarga korban
untuk didahulukan mendapatkan perawatan kesehatan terhadap korban, karena nyawa yang kami utamakan di dalam hal ini. Kemudian dari pihak korban segera membawa korban, orang tuanya, didampingi orang tuanya ke Rumah Sakit M. Yasin untuk mendapatkan perawatan awal, dan kami juga menyarankan untuk dilakukan visum sesegera mungkin. Dan korban sendiri dirawat selama kurang lebih 5 hari sampai tanggal 16 Februari, kemudian korban dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 16. Setelah itu penyidik juga berkoordinasi dengan keluarga korban karena masih dalam keadaan berduka. Jadi keluarga korban datang pada tanggal 20 Februari untuk melapor secara resmi ke Polres Bone. Baik, Pak Bobi, terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali. Kita kemudian akan terus kawal kasus ini. Pemirsa, AKP Bobi Rahman, Kasat Reskrim Polres Bone.